Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi. Yang pertama, yang terhormat kepada Bu Fitri Ella Fauzia SMSI selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan. Dan tak lupa kepada teman-teman akuntansi yang kami sayangi dan kami banggakan. Langsung saja, di pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi persekutuan likuidasi. Sebelumnya, kelompok kami yang pertama ada Mela Arianti, Doni Hendra Saputra, Sindri Patriwi, dan Mukarmatus Sifa. Langsung saja kita menuju ke materi tentang persekutuan likuidasi. Untuk pemateri pertama, dipersilahkan. Pokok-pokok pembahasan. Untuk yang pertama ada disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi sebuah persekutuan. 2. Likuidasi sekaligus. 3. Likuidasi bertahap. 4. Pengubahan persekutuan menjadi perseroan. Pembahasan tentang disosiasi, pembubaran, terminasi, dan likuidasi sebuah persekutuan. Disosiasi. Disosiasi merupakan konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu. Karena 1. Sekutu meninggal. 2. Sekutu secara sukarela mengundurkan diri atau misal pensiun. Yang ketiga, keputusan pengadilan seperti sekutu melanggar hukum, melanggar perjanjian persekutuan, menjadi debitur bangkrut, atau tidak mampu melaksanakan perjanjian persekutuan. Pembubaran. Pembubaran merupakan pengakhiran persekutuan. Kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan pembubaran dan terminasi bisnis persekutuan adalah sebagai berikut. Dalam persekutuan, sewaktu-waktu seorang sekutu dapat mengeluarkan pemberitahuan pengunduran diri dari persekutuan. Poin 2. Pada persekutuan yang didirikan dengan batas waktu dan tujuan tertentu. Dan yang terakhir adalah adanya keputusan pengadilan. Terminasi dan likuidasi. Terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan. Pinjaman dari sekutu. Kewajiban para sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan kewajiban persekutuan kepada kreditur pihak ketiga. Defisit akun modal sekutu. Dalam proses likuidasi, tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk menghilangkan defisit modal tersebut. Yang terakhir, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Laporan menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan distribusi kas kepada para kreditor dan sekutu. Pembahasan tentang likuidasi sekaligus. Realisasi aset. Pada umumnya, sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual asetnya. Mebel, peralatan, dan aset perusahaan lainnya dapat ditawarkan dengan harga diskon atau dijual kepada pihak likuidator. Piutang usaha umumnya ditagihkan oleh persekutuan. Kadang kala persekutuan menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu, yang penagihannya malah dapat menunda proses terminasi persekutuan. Alternatif yang lain adalah piutang usaha tersebut dijual kepada perusahaan anjak piutang atau faktor. Aset-aset persekutuan piutang dari sekutu dan sejumlah kontribusi yang disyaratkan kepada sekutu untuk menutupi modal defisit digunakan untuk membayar kreditor persekutuan. Kewajiban kepada sekutu individual mempunyai status yang sama dengan kreditur pihak ketiga. Beban likuidasi. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan menjadwalkan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui.
Nama dan alamat kreditur serta jumlah yang terutang dari masing-masing pihak harus dicatat. Proses likuidasi juga melibatkan beberapa beban seperti biaya hukum dan akuntansi tambahan. Persekutuan juga menanggung biaya penghentian usaha seperti biaya iklan khusus dan biaya mencari agen penjual peralatan yang khusus. Beban ini dialokasikan terhadap akun modal para sekutu dalam rasio distribusi laba dan rugi. Ilustrasi likuidasi sekaligus. Persekutuan ABC dengan para sekutu yang terdiri dari Aldi, Bayu, dan Citra pada tanggal 1 Mei pada tahun 20X5 pada tahun 20X4 mereka menyesuaikan presentasi distribusi laba rugi berdasarkan besarnya peran masing-masing sekutu. Hasil penyesuaian distribusi laba rugi tersebut adalah untuk Aldi mendapatkan 40%, Bayu 40% dan Citra 20%. Ringkasan saldo perusahaan per tanggal 1 Mei 20X5 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Persekutuan ABC neraca saldo pada tanggal 1 Mei 2005. Kas sebesar 10 juta, aset non-kas sebesar 90 juta, kewajiban sebesar 42 juta, modal Aldi 40% 34 juta, modal Bayu 40% sebesar 10 juta, modal Citra sebesar 14 juta dan totalnya adalah 100 juta. Untuk aset, mempunyai aset sebesar 100 juta, mempunyai kewajiban dikurangi kewajiban sebesar 42 juta, dan hasil ekuitas yang dimiliki adalah 58 juta. Kasus 1. Persekutuan masih solven dan tidak terdapat defisit dalam akun modal sekutu. Aset non-kas dijual dengan harga sebesar 80 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian sebesar 10 juta rupiah. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei dan sisa kas sebesar 48 juta rupiah didistribusikan kepada para sekutu pada tanggal 30 Mei 20X5. Berikut adalah gambar mengenai pendistribusian sisa kas. Observasi penting. 1. Saldo sebelum likuidasi diperoleh dari neraca saldo pada tanggal 1 Mei 20X5. 2. Kerugian sebesar 10 juta rupiah didistribusikan langsung kepada akun modal para sekutu. 3. Kreditor eksternal dibayar sebelum distribusi kas kepada para sekutu. 4. Pembayaran kepada para sekutu dilakukan dengan saldo modal kredit. 5. Saldo pasca likuidasi sebesar 0. Ayat jurnal yang mencatat proses likuidasi adalah sebagai berikut. Pada tanggal 15 Mei 20X5, kas sebesar 80 juta, modal Aldi sebesar 4 juta, modal Bayu sebesar 4 juta, modal Citra sebesar 2 juta, dan aset non-kas sebesar 90 juta. Realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 10 juta dengan menggunakan rasio laba dan rugi. Tanggal 20 Mei 20X5. 2. Kewajiban sebesar 42 juta, kas sebesar 42 juta di sebelah kredit. Pembayaran kepada kreditor eksternal. Itu adalah jurnal untuk pembayaran kepada kreditor eksternal
Pada tanggal 30 Mei 20X5, 3 jurnalnya yaitu modal Aldi 30 juta, modal Bayu 6 juta, dan modal Citra sebesar 12 juta. Dan di akun kredit ada akun kas sebesar 48 juta rupiah untuk pembayaran sekaligus kepada para sekutu. Kasus 2. Persekutuan masih solvent dan timbul defisit pada akun model sekutu. Defisit dalam akun model sekutu dapat dihilangkan melalui salah satu dari dua cara berikut. Yang pertama, para sekutu menginvestasikan kas atau aset lain untuk mengeliminasikan defisit model. Defisit model sekutu didistribusikan kepada sekutu yang lain berdasarkan rasio pembagian laba dan rugi yang terjadi. Pendekatan yang digunakan bergantung pada kondisi solvensi sekutu yang mengalami defisit model. Seorang sekutu yang secara pribadi masih solven dan memiliki kekayaan bersih untuk mengeliminasikan defisit model harus melakukan investasi tambahan pada persekutuan untuk menutupi defisit tersebut. 1. Laporan keuangan pribadi ketiga sekutu tersebut adalah sebagai berikut. Aset pribadi Aldi sebesar 150 juta rupiah, Bayu sebesar 12 juta rupiah, Citra sebesar 42 juta rupiah, dikurangi kewajiban pribadi Aldi sebesar 86 juta rupiah, Bayu 16 juta rupiah, Citra 14 juta rupiah. Kekayaan atau defisit bersih Aldi sebesar 64 juta rupiah, Bayu minus 4 juta rupiah, Citra 28 juta. Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra secara pribadi masih solven. 2. Aset non-kas persekutuan dijual seharga 35 juta rupiah pada tanggal 15 Mei 20X5 dan kerugian sebesar 55 juta rupiah dialokasikan kepada akun model para sekutu. 3. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei 20X5. 4. Oleh karena Bayu secara pribadi tidak solven, maka defisit model Bayu sebesar 12 juta rupiah dialokasikan ke sekutu lainnya. 5. Sisa kas sebesar 4 juta rupiah didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran sekaligus pada tanggal 30 Mei 20X5. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 2 dapat dilihat pada tabel figur 16-2. Pengamatan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerugian sebesar 55 juta rupiah dari realisasi aset non-kas dialokasikan menurut rasio pembagian laba dan rugi para sekutu, yaitu 40% untuk Aldi, 40% untuk Bayu, dan 20% untuk Citra. Bagian Bayu atas kerugian penghapusan aset sebesar 22 juta rupiah menimbulkan defisit akun model sebesar 12 juta rupiah. Bayu secara pribadi tidak solven dan tidak mampu untuk melakukan investasi tambahan untuk menghapus defisit model. 2. Kreditor eksternal dibayar sebelum dilakukan distribusi kepada para sekutu. 3. Defisit Bayu sebesar 12 juta rupiah didistribusikan kepada Aldi dan Citra menurut rasio laba dan rugi yang berlaku. Aldi menanggung 2/3 atau 40/60 dari defisit Bayu dan Citra menanggung sebesar 1/3 atau 20/60. 4. Distribusi atas defisit Bayu menimbulkan defisit dalam akun model Citra. Citra harus memberikan kontribusi 1 juta rupiah untuk menutupi defisit modelnya. 5. Pembayaran sekaligus dilakukan kepada Aldi sebesar kredit model 4 juta rupiah. 6. Saldo pasca likuidasi seluruhnya adalah 0, yang menunjukkan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan secara penuh telah dilikuidasi dan dihentikan.
Yang selanjutnya yaitu kasus 3. Persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun model sekutu. Ilustrasi berikut ini menunjukkan persekutuan yang tidak solven dan terdapat defisit dalam akun model salah satu sekutu. 1. Aldi dan Citra secara pribadi masih solven dan Bayu secara pribadi tidak solven. 2. Aset non-kas dijual sebesar 20 juta rupiah pada tanggal 15 Mei 20x5. 3. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta rupiah pada tanggal 20 Mei 20x5. Dalam kasus 3, Aldi dan Citra melakukan kontribusi modal tambahan untuk mengeliminasi defisit modal mereka. Kegagalan Bayu sebesar 12 juta pada kasus 2 dan 18 juta pada kasus 3 mengharuskan Aldi dan Citra untuk menutupi modal defisit Bayu. Laporan realisasi dan likuidasi persekutuan untuk kasus 3 dapat dilihat pada figur 16 strip 3. Pengamatan dari ilustrasi tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kerugian sebesar 70 juta rupiah dialokasikan kepada para sekutu menurut rasio pembagian laba dan rugi yang ada. Alokasi ini menimbulkan defisit akun modal Bayu sebesar 18 juta rupiah. 2. Karena Bayu secara personal tidak solven, maka defisit sebesar 18 juta rupiah dialokasikan kepada Aldi dan Citra sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi antara keduanya, yaitu 40/60 untuk Aldi dan 20/60 untuk Citra. Distribusi defisit Bayu menghasilkan defisit sebesar 6 juta rupiah untuk Aldi dan defisit sebesar 6 juta rupiah untuk Citra. 3. Aldi dan Citra melakukan kontribusi modal tambahan untuk menyelesaikan defisit modal yang masing-masing nilainya sebesar 6 juta rupiah. 4. Saldo kas persekutuan sebesar 42 juta rupiah yang telah tersedia digunakan untuk membayar kreditor eksternal. 5. Saldo pasca likuidasi seluruhnya adalah 0, yang menunjukkan bahwa seluruh akun telah ditutup dan persekutuan secara penuh telah dilikuidasi dan dihentikan. Yang selanjutnya adalah likuidasi bertahap. Likuidasi bertahap merupakan suatu likuidasi yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaiannya dan mencakup pembayaran secara periodik kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Ilustrasi likuidasi bertahap. Aldi, Bayu, dan Citra memutuskan untuk melakukan likuidasi terhadap usaha mereka selama beberapa periode waktu dan menerima distribusi kas yang tersedia secara bertahap selama proses likuidasi. Ringkasan neraca saldo perusahaan per tanggal 1 Mei 20x5 pada saat para sekutu memutuskan untuk melikuidasi usaha adalah sebagai berikut. Persekutuan ABC neraca saldo 1 Mei 20x5. Kas sebesar 10 juta rupiah debit, aset non-kas sebesar 90 juta rupiah debit, kewajiban sebesar 42 juta rupiah kredit, modal Aldi 40% sebesar 34 juta rupiah kredit, modal Bayu 40% sebesar 10 juta rupiah kredit, modal Citra 20% sebesar 14 juta rupiah kredit. Jadi total debit adalah 100 juta rupiah dan total kredit adalah 100 juta rupiah. Nah, untuk penjelasan berikutnya, ini mengenai laporan keuangan pribadi dari ketiga sekutu pada tanggal 1 Mei 2005. Untuk aset pribadi Aldi sebesar 150 juta, Bayu sebesar 12 juta, dan Citra sebesar 42 juta. Dan di soal dikasih
mengenai kewajiban pribadi dikurangi per masing-masing orang. Diperoleh kewajiban bersih Aldi sebesar 64 juta, Bayu sebesar minus 4 juta, Citra sebesar 28 juta. Ini menunjukkan bahwa Bayu secara pribadi tidak solven, sedangkan Aldi dan Citra pribadi masih solven. Aset non-kas persekutuan dijual berikut. Pada tanggal 5/15 X5 itu nilai bukunya 55 juta. Nilai wajar 12 juta. Kerugiannya sebesar 1 juta. Selanjutnya ada nilai buku sebesar 30 juta. Nilai wajarnya 16 juta, kerugian 1.500.000. Kemudian ada nilai buku 5 juta, nilai wajar 5 juta. Kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Para sekutu bersepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi yang mungkin timbul. Para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Distribusikan kas terakhir pada para sekutu akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2005, yaitu akhir proses likuidasi. Nah, untuk laporan realisasi dan likuidasi persekutuan secara bertahap, persekutuan ABC bisa dilihat. Nah, untuk persekutuan ABC, laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi bertahap, itu bisa dilihat. Jadi per masing-masing saldo modal milik pribadi itu memiliki hasil akhir yang berbeda. Di sini untuk pembayaran untuk sekutu, untuk Aldi 40% sebesar 5 juta, untuk Citra 2.500.000. Nah, untuk Bayu sendiri 0 karena Bayu dinyatakan tidak solven secara pribadi. Untuk selanjutnya ada schedule pembayaran aman pada para sekutu dalam likuidasi bertahap. Nah, karena dari salah satu dari sekutu itu ada yang tidak solven, jadi beban ditanggung oleh sekutu yang lain. Selanjutnya ada transaksi selama bulan Mei 2000 X5. Penjelasannya sebagai berikut. 1. Penjualan aset yang bernilai 55 juta menghasilkan kerugian sebesar 10 juta yang didistribusikan kepada ketiga sekutu berdasarkan rasio pembagian laba dan rugi. 2. Pembayaran sebesar 42 juta dilakukan kepada kreditor eksternal atas kewajiban yang diketahui. 3. Kas yang tersedia didistribusikan pada tanggal 31 Mei 2000 X5. Nah, karena Bayu dinyatakan tidak solven, maka akuntan mendistribusikan perkiraan defisit dalam akun modal Bayu kepada Aldi dan Citra sesuai dengan rasio pembagian laba dan ruginya masing-masing, yaitu 40-60 untuk Aldi dan 20-60 untuk Citra. Nah, ini bisa dilihat di persamaan akuntansinya, yaitu aset 45 juta dikurangi kewajiban 0 sama dengan likuiditas pemilik 45 juta. Untuk transaksi bulan Juli, laporan realisasi dan likuidasi persekutuan. Untuk likuidasi bertahap, persekutuan ABC berlanjut dengan transaksi untuk bulan Juni 2000 X5, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, aset non-kas sebesar 30 juta dijual pada tanggal 15 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta rupiah. Kerugian tersebut didistribusikan kepada para sekutu menurut rasio pembagian laba dan rugi yang menghasilkan saldo modal Bayu sebesar 0. Pada tanggal 30 Juni 2000 X5, kas yang tersedia didistribusikan kepada para sekutu sebagai pembayaran bertahap. Nah, untuk schedule pembayaran aman kepada para sekutu per 30 Juni 2005. Rencana kasus terburuk
mengasumsikan bahwa aset non-kas tersisa senilai 5 juta harus dihapuskan menjadi kerugian dan bahwa kas dalam cadangan sebesar 10 juta sepenuhnya akan digunakan untuk beban likuidasi. Perkiraan kerugian sebesar 15 juta ini dilakukan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi sehingga menimbulkan defisit sebesar 6 juta dalam akun modal Bayu. Untuk transaksi bulan Juni 2005, untuk laporan realisasi dan likuidasinya, 1. Aset non-kas sebesar 30 juta dijual pada tanggal 14 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta. 2. Pada 30 Juni, kas yang tersedia diberikan kepada para sekutu sebagai pembayaran bertahap. Nah, diasumsikan bahwa Bayu tidak dapat menghilangkan saldo debit dalam modal. Oleh karena itu, potensi defisit sebesar 6 juta ini dialokasikan kepada Aldi dan Citra dengan rasio pembagian laba dan rugi yang terjadi yaitu 40/60 untuk Aldi dan 20/60 untuk Citra. Nah, untuk penyelesaian transaksi likuidasi selama bulan Juni 2005. Yang pertama, aset yang tersisa dijual sebesar nilai bukunya yaitu 5 juta. Biaya likuidasi aktual sebesar 7 juta dibayarkan dan dialokasikan kepada persekutu sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi, sehingga menimbulkan defisit sebesar 3 juta untuk Bayu, sisa 2.500.000 dari cadangan, 10 juta untuk beban dikeluarkan agar dapat didistribusikan kepada para sekutu. Oleh karena itu, Bayu secara pribadi tidak solven dan tidak dapat memberikan kontribusi kepada persekutuan. Maka defisit sebesar 3 juta tersebut didistribusikan kepada Aldi dan Citra sesuai dengan pembagian laba dan rugi. Sisa kas sebesar 7.500.000 dibayarkan kepada Aldi dan Citra menurut saldo modal masing-masing. Setelah distribusi akhir ini, seluruh saldo akan menjadi 0 yang mengindikasikan penyelesaian masalah proses likuidasi. Yang selanjutnya adalah rencana distribusi kas. Pada awal proses likuidasi adalah umum bagi para akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran. Distribusi bertahap aktual ditentukan dengan menggunakan laporan realisasi dan likuidasi yang dilengkapi dengan skedul pembayaran aman kepada para sekutu, sebagaimana yang ditunjukkan pada bagian akhir bab ini. Rencana distribusi kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas apabila telah tersedia uang tunai. Kemampuan menanggung kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan menanggung kerugian atau LAP. Kemampuan menanggung kerugian merupakan fungsi dari dua elemen, yaitu LAP sama dengan saldo akun sekutu dibagi bagian laba dan rugi sekutu. Contohnya, pada Mei 2005, Aldi memiliki saldo kredit akun modal sebesar 34 juta dan 40% dari bagian laba dan rugi persekutuan ABC. LAP Aldi adalah 34 juta dibagi 0,40 sama dengan 85 juta. Ini berarti bahwa kerugian dalam penghapusan aset non-kas atau beban likuidasi tambahan sebesar 85 juta akan menghapuskan saldo kredit dalam akun modal Aldi dengan perhitungan sebagai berikut. 85 juta dikali 0,40 sama dengan 34 juta. Ilustrasi rencana distribusi kas bisa dilihat contoh pada neraca saldo akun-akun neraca persekutuan ABC pada tanggal 1 Mei 2005 sebagai yang ada di slide. Sedangkan untuk rencana distribusi kas untuk likuidasi persekutuan dapat diperhatikan pada figur 16-6 seperti pada slide yang telah ditampilkan. Pengamatan penting dari contoh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan menanggung kerugian masing-masing sekutu dihitung ketika saldo modal sebelum likuidasi dibagi dengan persentase pembagian rugi para sekutu. Aldi memiliki LAP tertinggi 85 juta, Citra memiliki angka tertinggi berikutnya 70 juta, dan Bayu memiliki angka terendah 25 juta. LAP masing-masing sekutu merupakan adalah
sekutu yang paling tidak rentan untuk mengalami kerugian dan Bayu adalah yang paling rentan terhadap kerugian. Yang kedua, sekutu yang paling tidak rentan akan menjadi yang pertama untuk menerima pembayaran tunai setelah pembayaran kepada para kreditor. Aldi akan menjadi satu-satunya sekutu yang menerima kas hingga LAP menurun tingkat sekutu tertinggi berikutnya, yaitu Citra. Untuk menurunkan LAP Aldi sebesar 15 juta membutuhkan pembayaran sebesar 6 juta, yakni 15 juta dikali 0,40 kepada Aldi. Kemampuan menanggung kerugian yang baru akan sama dengan Citra, yang dihitung dengan saldo modal Aldi yang tersisa sebesar 28 juta, dibagi dengan persentase pembagian laba dan rugi sebesar 40%, yaitu dari 28 juta dibagi 0,4 sama dengan 70 juta. Yang ketiga, LAP Aldi dan Citra sekarang akan seimbang dan mereka menerima distribusi kas hingga LAP masing-masing menurun ke tingkat tertinggi berikutnya, yaitu sebesar 25 juta sebagaimana LAP Bayu. Mengalihkan LAP 45 juta dengan rasio pembagian rugi kedua sekutu menunjukkan berapa banyak kas berikutnya yang tersedia agar dapat dibayarkan dengan aman kepada masing-masing sekutu. Aldi dan Citra akan menerima distribusi kas sesuai dengan rasio pembagian ruginya. Dengan tersedianya kas sebesar 27 juta, maka yang akan didistribusikan kepada Aldi dan Citra masing-masing adalah menurut rasio 40/60 untuk Aldi dan 20/60 untuk Citra. Yang terakhir, akhirnya pada saat ketiga sekutu tersebut memiliki LAP yang sama, maka sisa kas yang tersedia akan didistribusikan menurut rasio pembagian rugi masing-masing sekutu. Untuk konfirmasi rencana distribusi kas dapat dilihat pada figur 16 strip 7, seperti yang tertera pada slide di atas. Konfirmasi rencana distribusi kas menunjukkan saldo akun modal masing-masing sekutu dan persekutuan ABC selama periode likuidasi tahap dari tanggal 1 Mei hingga 3 Juli. Pembayaran secara bertahap kepada para sekutu dihitung dalam laporan realisasi dan likuidasi persekutuan dengan menggunakan skedul distribusi aman kepada para sekutu. Konfirmasi rencana distribusi kas menunjukkan bahwa distribusi aktual kas yang tersedia telah sesuai dengan rencana distribusi kas yang telah dipersiapkan pada awal proses likuidasi. Selanjutnya adalah pengubahan persekutuan menjadi perseroan. Berkembangnya persekutuan mendorong para sekutu dapat memutuskan mengubah bentuk usaha menjadi perseroan agar dapat memperoleh akses pendanaan ekuitas tambahan, membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu, atau untuk mencapai tujuan usaha lain yang cukup berat. Pada saat pembentukan perseroan, maka persekutuan dihentikan sedangkan aset dan kewajiban dievaluasi menjadi sebesar nilai pasar. Keuntungan atau kerugian revaluasi yang timbul dialokasikan kepada akun modal saham ke para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi. Perseroan yang baru disebut sebagai PT Induk, misalkan aset non-kas memiliki nilai pasar sebesar 80 juta. Kerugian nilai pasar sebesar 10 juta dialokasikan ke dalam akun modal para sekutu sebelum pembentukan perseroan sebagai berikut. Pada debit modal Adi Bayu Citra tertulis 4 juta, 4 juta, dan 2 juta, sedangkan di kredit adalah aset non-kas sebesar 10 juta, mengakui kerugian akibat pengurangan aset menjadi nilai pasar. Aset bersih persekutuan mempunyai nilai wajar 48 juta, yakni 90 juta aset dikurangi 42 juta kewajiban. Perseroan menerbitkan 4.600 lembar saham biasa dengan nilai par 1.000 per lembar untuk ditukar dengan aset dan kewajiban persekutuan ABC yang ditukar dengan penerbitan 4.600 lembar saham sebagai berikut. Pada debit ada kas dan aset non-kas sebesar 10 juta dan 80 juta, dan kredit ada kewajiban saham biasa tambahan modal di sektor Agio sebesar 42 juta, 4.600, dan 43 juta 400. Para sekutu membuat ayat jurnal berikut ini pada buku persekutuan, yakni investasi dalam saham PT Induk 48 juta, kewajiban 42 juta, itu di debit, dan untuk kreditnya kas 10 juta, aset non-kas 80 juta. Untuk mendistribusikan saham kepada para sekutu dan menutup buku persekutuan, ayat jurnal final sebagai berikut. Pada debit modal Adi sebesar 30 juta, modal Bayu 6 juta, modal Citra 12 juta, dan investasi pada saham PT Induk 48 juta di kredit. Distribusi saham PT Induk kepada para sekutu.
Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam materi maupun dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.